Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan tugas khusus yang kemarin sudah dituliskan dan ditugaskan. Tugasnya adalah gambarkan ladder diagram untuk satu, menghidupkan satu lampu, lalu 2 lampu sampai 8 lampu. Satu lampu hidup, kemudian 2 lampu hidup, 3 sampai 8 lampu. Kembali lagi mati semua, kembali lagi 1 lampu, 2 lampu. Dengan menggunakan input tombol, menggunakan perintah ladder diagramnya menggunakan instruksi CTC counter circular. Katakanlah tugas 1.1. Yang kedua menggunakan instruksi CTU counter up. Itu tugas pertama, yang hasilnya sama tetapi perintahnya atau instruksi counter yang digunakannya berbeda. Baik, sebagai interface antar mukanya adalah seperti ini. PLC micro yang kita gunakan menggunakan microcontroller jenis Aviar ATmega16 dengan kristal frekuensi eksternal 16 MHz, disertai dengan tombol reset, dan untuk ini tombol reset, kemudian kristal dengan kapasitornya, microcontroller. Berikut ini tambahkan untuk outputnya menggunakan IC inverter ULN 2803. Berikut resistor pull down untuk inputnya. Itu sudah ada dalam hardware PLC micro using Atmega 16 yang kita miliki. Ya, yang desainnya adalah ini desain saya sendiri, mengadopsi dari beberapa contoh PLC micro menggunakan Aviar Atmega 16. Ya, dimana untuk inputnya di sini sudah disertai dengan resistor pull down. Jadi setiap keluaran pin dari pinnya PA, pot A dan pot C yang dijadikan input dan disertai dengan resistor pull down untuk tiap pinnya ini ya. Jadi dihubungkan dengan resistor pull down. Artinya ketika si PLC micro ini mulai mendapatkan arus dari satu daya dari power supply, si pin microcontroller yang diberi resistor pull down itu akan dipastikan berlogika 0 karena ditarik arusnya oleh resistor pull down ini ke ground ya, karena memang maksudnya adalah seperti itu. Jadi ketika tidak ada perlakuan lain, belum mendapatkan perlakuan, si pin microcontroller untuk pot A dan pot C ini dalam keadaan low atau logika rendah 0. Nah, makanya menggunakan resistor pull down, karena nanti ketika diberikan logika 1, artinya kita memperlakukan
pin ini, apakah dengan menggunakan tombol, push button, atau selector switch, atau nanti berupa sensor. Ya, jadi keaktifan tombol, selector switch, sensor itu pada PLC Micro ini akan mengirimkan logika 1, karena nanti si pin ini ketika diperlakukan dengan tombol, penekanan tombol, selector switch, atau sensor itu akan dihubungkan nanti dengan 5 volt DC, artinya dengan VCC. Jadi logika 1 yang nanti akan dikirimkan. Kalau tidak diapa-apain, dibiarkan saja. Nah, ini si pin port A dan port C ini dihubungkan dengan ground, artinya dalam keadaan low. Nah, makanya untuk nanti dalam aplikasi tugas 1.1 atau 1.2 menggunakan CTC dan menggunakan CTU ini, kalau nanti kita download file hex-nya ke microcontroller PLC Micro ATmega 16 yang ini ya. Nah, jadi untuk outputnya adalah ini. Untuk inputnya dulu, inputnya adalah di port A atau port C, sedangkan outputnya port B dan port D. Nah, dimana untuk output dari PLC Micro using ATmega 16 desain saya sendiri ini menggunakan IC inverter ULN 2803. Nah, menggunakan ladder diagram LD Micro, out ini aktif ketika mendapatkan arus. Ya, mendapatkan arus artinya beri logika 1. Nah, jadi ketika di sini aktif, ini diberikan logika 1. Nah, kemudian oleh ULN 2803 ini akan diinversi, dibalikan menjadi logika 0. Makanya keluaran dari output port B dan port D, hasil dari keluaran ULN 2803 ini adalah 0, walaupun hasil pemrograman menggunakan LD Micro dari output mikronya berlogika 1 ya. Dari sini berlogika 1 dan diinversikan, dibalikan oleh ULN 2803 ini menjadi 0. Makanya untuk keluaran dari pin port B maupun port D ini adalah berlogika rendah, berlogika 0. Makanya di sini seringkali dihubungkan dengan device peralatan yang jenisnya adalah common anoda ya. Ya, berarti kalau common anoda di sini dimasukkan dari tiap-tiap pin ini ke katodanya. Nah, sementara anodanya nanti akan disambungkan dengan voltase yang lebih besar. Dalam ini sama dengan voltase yang atau tegangan yang digunakan oleh IC ULN 2803, di mana untuk pin tegangannya ya, untuk tegangan ULN 2803 ini diberi 12 volt. Lihat ini jalurnya 12 volt ya. Nah, yang nomor ini untuk ULN ini yang nomor berapa nih? Ini 19 kalau tidak salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 18 ya, 18 pin. Jadi yang nomor 9 ini ke ground, nomor 10 ini adalah ke PCC. Nah, di sini sebenarnya bukan PCC untuk ULN, karena kalau PCC tegangannya adalah tegangan 5 volt. Di sini adalah VDD, tegangan yang bernilai positif, tapi di sini dengan nilai tegangan yang lebih besar. Dalam ini adalah 12 volt. Ya, makanya nanti per device atau peralatan yang dihubungkan dengan output ini akan diberikan tegangan 12 volt. Makanya kalau nanti menggunakan outputnya menggunakan LED, di sini LED-nya diberi resistor
1 kilo karena nanti anodanya akan disambungkan dengan 12 volt. Itu alasan kenapa ini menggunakan common anoda. Device peralatannya apakah itu nanti berupa LED atau berupa 7 segmen. Nah, ini adalah keluarannya adalah untuk common anoda. Baik, kita lanjutkan fokus permasalahan kita ke tugas membuat ladder diagramnya. Ini ladder diagram untuk menghidupkan 1 lampu, lalu 2 lampu sampai 8 lampu menggunakan instruksi CTC dulu. Ini ladder diagram untuk tugas 1.1. Saya beri nama filenya tugas 1_1. Dimana di sini outputnya ya akan aktif kalau diaktifkan oleh variabel ini, dimana variabel ini dinamai dengan C1. Nah, C1 ini awalan C di sini menunjukkan inisial dari counter. Nah, counter yang dipakai adalah lihat pada rang sebelumnya. Jadi out coil ini diaktifkan oleh variabel EQ insert EQ compare for equal. Nah, compare for equal ini kan ada variabelnya apa? Variabelnya adalah ini counter circular yang diberi nama C1 ya, dengan menggunakan counternya jenis CTC, counter circular. Nah, counter circular dia aktif kalau mendapatkan arus dari di sini kontak ya. Jadi dia akan aktif kalau mendapatkan arus dari kontak. Jadi setelah kontak ini menyalurkan arus ya, artinya nanti ketika ditekan kalau berupa tombol, kalau sensor yang mendeteksi adanya objek sehingga mengalirkan arus dengan tegangan 5 volt di cc ke mikro, dan di dalam mikro itu counter akan menyimpan jumlah pulsa dan akan menghitungnya, mencacahnya. Nah, sini jadi di sini kontaknya ya, untuk identitas bisa diberi nama apa saja. Di sini SW1 bisa switch, nanti dalam realitanya tidak harus selalu switch atau tidak harus selalu tombol aja, jadi bisa berupa sensor-sensor ya. Bahkan ya di industri dipastikan itu adalah sensor-sensor selain tentu saja tombol ataupun selektor switch. Baik, di sini ya ketika kontak dihubungkan, penekanan tombol yang pertama, kontak ini berupa tombol, akan dihitung oleh counter ya. Kita lihat simulasinya menggunakan ladder diagram LD Micro sendiri. Lihat, nah ini sudah running, ini sudah artinya siap dialirkan arus ya dari rel sebelah kiri menuju ground rel sebelah kanan. Ya, di sini counternya bernilai 0 karena dia belum aktif. Aktifnya kalau mendapatkan arus ketika SW1 ini mendapatkan arus ya. Nah, lihat, double klik. Pertama ini perubahan dari 0 ke 1 ya, 0 ke 1, 1 ke 0. Nah, itu sudah satu periode pulsa ya. Jadi sudah menghitung si counter circular ini 1, counter circular ini 1. Nah, kemudian ketika counter circular sudah menyimpan jumlah pulsa yang masuk 1, karena di sini diberikan variabel dengan instruksi compare for greater or equal ya, membandingkan lebih besar atau sama dengan. Jadi ketika counter 1 yang berjenis CTC counter circular bernilai sama dengan 1 atau lebih, nah ini sudah sama 1 ya, sudah sama dengan 1, artinya aktif si counter ini dan akan mengaktifkan lampu 1 akan aktif ya. Nah, sekarang akan penekanan kedua dari 0 ke 1, 1 ke 0. Nah, ini 1 kali,
ditekan kemudian dilepaskan, itu satu kali ditekan itu 01, kemudian dilepaskan 10. Nah, lihat counter sudah menghitung 2 karena di sini ada variabel C1 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, di sini kan sudah sama dengan 2. Sudah sama dengan 2 akan disalurkan ke output di sini berupa Y lampu 2. Nah, ini aktif. Nah, kenapa Y lampu 1 aktif lagi ya atau masih aktif ya, karena Y lampu 1 ini aktifnya ketika sama atau lebih besar dari 1. Ketika 1 tadi aktif, nah sekarang lebih besar dari 1, sekarang kan counternya 2 ya, counter menghitung 2 berarti lampu 1 karena dia sama dengan 1 sudah aktif ya, lebih besar dari 1, sekarang 2 ya lebih besar dari 1, itu juga aktif. Nah, begitu seterusnya sampai nilai maksimumnya adalah 8. Kita lihat saja 4, 5. Nah, kalau kelima ini lampu kelima ya, lampu kelima dan 5 lampunya dari lampu 1 sampai 5 hidup. Begitu juga ke 6 lampu, 7 lampu, kemudian 8 lampu. Nah, ini sudah nilai maksimal 8 lampu ya. Terakhir kali diberikan pulsa lagi 0110, ini akan mereset ulang. Artinya mereset ulang itu berarti ke 0 lagi ya, karena di sini outnya tidak dihubungkan dengan counter yang bernilai 0, makanya lampu 1 sampai lampu 8 bernilai 0, artinya tidak aktif atau padam. Nah, itu untuk program ladder diagram yang pertama ya, menghidupkan 1 lampu, 2 lampu sampai 8 lampu menggunakan CTC. Nah, kita lihat sekarang simulasi IC-nya. IC-nya seperti ini ya. Nah, ini dihubungkan tadi sesuai dengan ini addressnya SW1 atau sensor dengan port A.0 lampu 1 sampai lampu 8, port D.0 sampai D.7. Nah, ini interface menggunakan IC Proteusnya. Ini inputnya, saya beri judul tombol sensor, kemudian di sini outnya PD0 sampai PD7. Ini logika 1, ketika aktif diberikan logika 1 akan diinversi oleh ULN sehingga di sini akan masuknya ke katoda. Ini ya, oke, kita lihat simulasinya. Nah, ini ketika aktif sudah diaktifkan ya, sudah mendapatkan arus. Nah, si port A ini bernilai biru. Kalau bernilai biru ini tanda biru, artinya ini logika 0, logika rendah. Nah, ini juga sama ya, diberi logika rendah semua nih. Nah, baru nanti ketika ada perlakuan, kita lihat saja ini ketika sensor, tombol sensor atau switch yang pertama kali ya menghitung 1 lampu, 1 LED hidup, kedua 2, ketiga, keempat. Nah, ini tanda merah berubah nih. Tanda merah ini kan berarti ini dikirimkan logika 1. Yang logika 1 balik deh ke dia, kembali lagi ke sini jadi biru lagi, jadi 0 deh ke dia kan, karena diasupkan karena katoda gitu ya. Ini 4, sudah 4, counternya 5, 6, 7, 8, sudah maksimal nih counter sirkulernya. Jadi pas lebih dari 8 akan mereset. Jadi mereset ini dinolkan, jadi semua tidak mendapatkan logika 1 dari pin mikro ini, jadi sehingga bernilai 0 atau mati semua. Begitu seterusnya. Nah, ini tugas 1.1 seperti ini ya. Kalau ini di reset ya dikembalikan kepada awal. Ini reset pada sistem minimumnya. Baik, itu untuk tugas 1.1. Terima kasih.